Di rumah mewah di kawasan elite Pondok Indah, Jakarta, tak ada yang mengerti mengapa Bima, putra tunarungu seorang miliarder berusia 25 tahun, selalu terlihat menangis sendirian di kamarnya setiap malam. Hingga suatu sore yang cerah, dengan tangan yang gemetar di depan ayahnya, ia menggunakan bahasa isyarat untuk mengungkapkan kebenaran yang selama ini menyiksa hatinya. Ayah, saya mencintai seorang pria bernama Rama, dan saya takut Bapak tidak akan pernah menerima saya apa adanya. Pak Adi Santoso, pemilik ratusan gedung perkantoran di seluruh Indonesia, membeku di kursi kerjanya yang mahal. Matanya yang tajam biasanya penuh otoritas kini dipenuhi kebingungan dan rasa sakit yang tak terucapkan. Bima, pemuda tampan dengan rambut hitam lurus dan mata ekspresi yang selalu menyimpan cerita, menatap ayahnya dengan air mata yang tak berhenti mengalir. Ia lahir tuli sejak kecil karena komplikasi saat lahir, tapi kecerdasannya selalu membuat ayahnya bangga. Sekolah terbaik, kuliah arsitektur di universitas swasta ternama, semuanya dibiayai ayahnya yang kaya raya. Tapi tak ada yang tahu, di balik senyum sopan Bima di acara bisnis keluarga, ada badai yang mengamuk dalam dadanya. Pak Adi bangkit pelan, tangannya gemetar saat ia mencoba menjawab dengan suara yang parau, "Bima, apa maksudmu?" Bima mengulangi isyaratnya lebih lambat, lebih jelas, menjelaskan bagaimana ia bertemu Rama 2 tahun lalu di sebuah kai khusus komunitas tunarungu di Kemang. Rama, pria berusia 28 tahun yang bekerja sebagai desainer grafis, adalah orang pertama yang benar-benar memahami dunia Bima tanpa belas kasihan. Mereka mulai dari pertemanan biasa, belajar bahasa isyarat bersama, berbagi mimpi tentang masa depan. Tapi perlahan, persahabatan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang Bima tak pernah berani akui pada siapapun. Setiap malam, setelah Rama pulang, Bima menangis karena takut kehilangan segalanya, warisan ayahnya, nama baik keluarga, dan yang terpenting, cinta ayahnya yang selama ini menjadi satu-satunya pegangan. Malam itu, rumah besar itu terasa lebih sepi dari biasanya. Pak Adi duduk di ruang tamu sendirian, memegang oto mendiang istrinya yang meninggal saat Bima berusia 10 tahun. "Bagaimana mungkin anakku?" gumamnya. Ia ingat betapa kerasnya ia membesarkan Bima sendirian, mengajarkan bahwa seorang pria harus kuat, harus melanjutkan nama keluarga. Di Indonesia yang konservatif ini, di mana keluarga besarnya masih memegang teguh nilai-nilai tradisional, pengakuan Bima seperti bom yang siap meledak. Pagi harinya, Bima turun ke meja makan dengan mata bengkak. Ia melihat ayahnya sudah menunggu dengan secangkir kopi. "Kita bicara lagi," isyarat Pak Adi dengan tangan kaku. Ia sudah belajar dasar-dasar bahasa isyarat sejak Bima kecil. Bima mengangguk, tapi hatinya berdebar. Ia tahu ini baru permulaan dari badai yang akan datang. Rama sedang menunggu kabar di apartemen kecilnya di Tebet, tak tahu bahwa hidup mereka berdua akan berubah selamanya. Sementara itu, di kantor pusat Adi Group, karyawan berbisik-bisik melihat bos mereka tiba-tiba murung. Pak Adi selalu dikenal sebagai pria tegas yang tak pernah menunjukkan kelemahan. Tapi hari ini ia membatalkan 2 meeting penting. Di dalam hatinya, pertanyaan terus berputar, bagaimana ia harus menghadapi masyarakat yang masih melihat cinta seperti ini sebagai sesuatu yang salah. Bima pulang ke kamarnya lagi, menangis pelan sambil memeluk bantal. Ia ingat senyum Rama yang selalu membuat dunianya terasa lebih terang, tapi juga ingat tatapan ayahnya tadi malam, campuran antara cinta dan kecewaan. Apakah aku salah mencintai? Isyaratnya pada dirinya sendiri di depan cermin. Jawaban itu belum datang, tapi Bima tahu ia tak bisa mundur lagi. Kebenaran sudah terucap,
dan sekarang ia harus siap menghadapi segala konsekuensinya. 2 hari setelah pengakuan itu, ketegangan di rumah semakin terasa. Pak Adi memanggil Bima ke ruang kerja pribadinya yang luas, dindingnya penuh oto-oto proyek suksesnya. Ceritakan semuanya dari awal, isyarat ayahnya dengan gerakan yang lebih tenang kali ini. Bima duduk di sofa kulit, tangannya bergerak cepat menceritakan pertemuannya dengan Rama. Mereka bertemu saat Bima sedang mengerjakan tugas kuliah tentang desain aksesibel untuk penyandang disabilitas. Rama membantu menerjemahkan presentasinya ke dalam bahasa isyarat yang lebih halus. Dari situ, obrolan malam hari lewat aplikasi chat khusus tunarungu berubah menjadi pertemuan rahasia di taman kota. Rama tak pernah memaksa, ia selalu menghormati batas Bima. Dia membuatku merasa utuh, ayah. Untuk pertama kalinya, aku bukan hanya putra miliarder yang tuli, isyarat Bima dengan mata berkaca-kaca. Pak Adi mendengarkan tanpa memotong, tapi wajahnya semakin pucat. Ia teringat masa mudanya sendiri, saat ia hampir kehilangan segalanya karena tekanan keluarga untuk menikah dengan Ibu Bima. Tapi ia tak pernah berani mengakui perasaan aneh yang pernah ia rasakan terhadap sahabat kuliahnya dulu. Kamu tahu risiko di Indonesia ini, Bima. Keluarga besar kita, bisnis kita, semuanya bisa hancur, jawabnya pelan. Bima mengangguk, tapi tangannya tak bergerak tegas. Saya tak minta ayah setuju sekarang. Saya hanya minta ayah dengar. Rama bukan ancaman. Dia pria baik, bekerja keras, dan mencintai saya apa adanya. Malam itu, Bima kabur ke apartemen Rama. Saat pintu terbuka, Rama langsung memeluknya tanpa kata. Mereka duduk di balkon kecil, tangan Rama bergerak lembut menceritakan hari-harinya. Aku takut, Rama. Ayah belum menolak, tapi aku lihat di matanya, isyarat Bima. Rama tersenyum pahit, kita hadapi bersama. Aku tak akan pergi. Tapi damai itu tak bertahan lama. Paman Bima, Pak Joko, yang tinggal di rumah sebelah dan selalu ikut campur urusan keluarga, mendengar rumor dari pembantu rumah. Ia datang ke rumah Pak Adi dengan wajah merah padam. Adi, apa benar anakmu itu gay? Tanyanya kasar. Pak Adi tak bisa bohong. Pertengkaran meledak di ruang keluarga. Bima yang mendengar dari lantai atas turun dengan tangan gemetar, mencoba menjelaskan lewat isyarat, tapi paman hanya menggeleng. Ini memalukan. Bagaimana kita hadapi tetangga bisnis? Kamu harus kirim dia ke psikolog. Bima merasa dunianya runtuh. Ia lari ke kamar, menangis lebih keras dari sebelumnya. Rama menelepon lewat video call khusus, melihat wajah Bima yang basah. Mungkin aku harus mundur sementara, isyarat Rama dengan sedih. Bima menggeleng keras, jangan. Ini perjuangan kita. Di tengah kekacauan itu, Bima mulai mencari dukungan dari teman-temannya di komunitas tunarungu online. Ada Andi dan Dika, pasangan gay yang sudah 5 tahun bersama dan tinggal di Bali. Mereka cerita lewat video bagaimana mereka menghadapi penolakan keluarga tapi akhirnya diterima setelah bertahun-tahun. Kamu kuat, Bima. Jangan biarkan ketakutan menghancurkanmu, isyarat Andi. Kata-kata itu memberi Bima sedikit kekuatan. Ia memutuskan untuk bicara lagi dengan ayahnya, kali ini membawa bukti oto-oto bersama Rama yang penuh senyum. Pak Adi melihatnya lama, lalu menghela napas. Berikan aku waktu, nak. Aku mencintaimu, tapi ini berat. Bima mengangguk, tapi dalam hati ia tahu waktu itu mungkin tak cukup. Tekanan dari keluarga besar semakin kuat, dan bisnis Adi Group mulai terancam rumor dari mitra kerja yang konservatif.
Seminggu kemudian, krisis semakin dalam. Sebuah artikel anonim muncul di media sosial tentang putra miliarder Jakarta yang punya rahasia aneh. Meski tak menyebut nama, semua orang di lingkaran bisnis tahu siapa yang dimaksud. Pak Adi dipanggil ke rapat darurat Dewan Direksi. Kami tak peduli orientasi anak Anda, tapi citra perusahaan sedang dipertaruhkan, kata salah satu mitra. Pak Adi pulang dengan wajah lelah. Ia menemui Bima di taman belakang rumah, tempat mereka biasa bermain saat Bima kecil. Ayah tak mau kehilangan kamu, Bima. Tapi keluarga besar kita menuntut penjelasan. Bima menangis lagi, tapi kali ini ia tak menyembunyikannya. Ia isyarat dengan penuh emosi, saya tak minta ayah bangga. Saya hanya minta ayah tak malu. Rama adalah bagian dari saya. Rama yang mendengar kabar lewat Bima mulai merasa bersalah. Ia datang diam-diam ke rumah mewah itu malam hari. Saat bertemu Pak Adi, ia membungkuk hormat. Saya tak ingin merusak keluarga Bapak. Kalau perlu, saya akan pergi dari Jakarta. Pak Adi terdiam lama, melihat pria muda di depannya yang jelas sangat mencintai anaknya. Kamu mencintai Bima sungguhan. Rama mengangguk. Lebih dari apapun. Malam itu untuk pertama kalinya, Pak Adi melihat Bima dan Rama bersama. Bukan dengan amarah, tapi dengan kebingungan yang mulai berubah menjadi pemahaman. Tapi Paman Joko tak tinggal diam, ia mengumpulkan saudara-saudara lain dan mengancam akan memutus hubungan bisnis jika masalah ini tak diselesaikan. Bima merasa terjebak. Ia mengajak Rama ke pantai Ancol akhir pekan itu, tempat mereka bisa bernapas sebentar. Di sana, di bawah matahari terang, mereka berjalan sambil bergandengan tangan lewat isyarat. Aku siap berkorban, Rama. Kalau harus kehilangan warisan, aku terima, isyarat Bima. Rama memeluknya erat, kita tak perlu berkorban sendirian. Kembali ke rumah, konfrontasi besar terjadi. Paman Joko datang dengan ibu Pak Adi yang sudah tua. Adi, kamu harus pilih, keluarga atau anak itu, teriak Paman. Bima berdiri di tengah, tangannya bergerak cepat menceritakan betapa ia lelah menyembunyikan diri selama bertahun-tahun. Air matanya jatuh, tapi suaranya lewat isyarat penuh kekuatan. Pak Adi akhirnya berdiri di sisi anaknya. Ini rumahku. Bima anakku. Kalau kalian tak terima, silakan pergi. Kata-kata itu seperti angin segar bagi Bima. Tapi ia tahu perjuangan baru saja dimulai. Rama pulang dengan hati lebih ringan, tapi Bima masih menangis malam itu, kali ini karena campuran antara lega dan takut akan masa depan. Bulanan berikutnya penuh dengan ujian. Bisnis Adi Group kehilangan 2 kontrak besar karena rumor. Pak Adi harus bekerja 2 kali lebih keras, tapi ia tak pernah menyalahkan Bima. Malah, ia mulai belajar bahasa isyarat lebih dalam, menghabiskan malam bersama anaknya membaca buku tentang komunitas di Indonesia. Ayah dulu takut juga, nak. Tapi melihat kamu berani, ayah malu, isyaratnya suatu malam. Bima tersenyum untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu. Rama ikut membantu mendesain kampanye aksesibel untuk perusahaan ayah Bima sebagai bentuk kontribusi. Perlahan ikatan antara ketiganya tumbuh. Tapi Paman Joko tak menyerah. Ia menyebarkan itnah di lingkungan sosial, mengatakan Bima sakit dan perlu diobati. Bima mendengar dari teman-temannya di komunitas. Ia merasa dikhianati oleh darah sendiri. Suatu hari, Bima menerima pesan dari Rama yang aneh. Kita perlu bicara. Saat bertemu di kai biasa mereka, Rama terlihat pucat.
Pamanmu datang ke kantorku. Ia tawarkan uang agar aku pergi dari hidupmu. Bima membeku. Pengkhianatan itu seperti pisau. Ia lari ke rumah, menangis di pelukan ayahnya. Pak Adi marah besar, langsung menelepon adiknya dan memutus semua hubungan bisnis. Kamu sudah keterlaluan, Joko. Tapi kerusakan sudah terjadi. Rama, karena takut Bima kehilangan segalanya, memutuskan untuk mundur sementara. Aku mencintaimu, Bima. Tapi aku tak mau jadi penghancur keluargamu, isyaratnya di bandara saat ia akan pindah ke Surabaya untuk pekerjaan baru. Bima menangis di pelukannya, tangannya bergerak putus asa, jangan pergi. Kita lebih kuat bersama. Kepergian Rama membuat Bima jatuh ke titik terendah. Ia berhenti makan, berhenti keluar kamar. Pak Adi panik memanggil psikolog khusus tunarungu. Tapi yang membantu adalah Andi dan Dika dari Bali. Mereka datang ke Jakarta, mengajak Bima jalan-jalan dan berbagi cerita. Kami pernah hampir putus karena keluarga. Tapi kami pilih bertahan, isyarat Andi. Bima mulai bangkit. Ia memutuskan untuk mencari Rama, naik kereta malam ke Surabaya. Di stasiun, saat melihat Rama berdiri dengan koper, Bima berlari dan memeluknya. Aku tak peduli warisan. Aku peduli kamu, isyaratnya. Rama menangis, akhirnya setuju kembali. Kembali ke Jakarta, mereka menghadapi badai terakhir. Keluarga besar mengadakan pertemuan besar di rumah Pak Adi. Semua saudara hadir, termasuk Paman Joko yang masih marah. Kamu harus pilih, Adi. Bisnis atau anakmu yang seperti ini, kata salah seorang bibi. Bima berdiri di depan semua orang, tangannya bergerak dengan percaya diri. Ia cerita tentang perjuangannya sejak kecil, tentang betapa Rama membuatnya merasa dicintai, tentang bagaimana menyembunyikan diri hampir membunuhnya. Pak Adi berdiri di sampingnya, saya mendukung anak saya. Kalau kalian tak suka, silakan keluar dari perusahaan. Ruangan hening. Beberapa saudara akhirnya mengangguk pelan, meski tak semua setuju. Paman Joko pergi dengan marah, tapi yang lain mulai mendekati Bima dengan ragu. Di luar rumah, Rama menunggu dengan cemas. Saat Bima keluar dan memberi isyarat kita menang setengah, mereka berpelukan lama di bawah pohon mangga tua. Pak Adi melihat dari jendela, tersenyum kecil untuk pertama kalinya. Ia sadar, anaknya telah mengajarinya tentang keberanian yang selama ini ia hindari. Bisnis mulai pulih pelan-pelan karena Pak Adi memutuskan transparan dengan mitra terdekat. Bima dan Rama mulai merencanakan masa depan, mungkin apartemen kecil bersama, proyek desain aksesibel. Tapi konflik internal Bima belum selesai. Ia masih takut masyarakat, masih ragu apakah ia layak bahagia. Rama selalu ada, mengingatkannya lewat isyarat sederhana setiap hari, kamu cukup. Suatu malam, di balkon apartemen baru mereka, Bima menatap langit Jakarta yang penuh cahaya. Ia isyarat pada Rama, terima kasih sudah bertahan. Rama membalas, kita bertahan bersama. Pak Adi mulai berkunjung rutin, bahkan belajar memasak makanan kesukaan Rama. Keluarga kecil ini mulai sembuh, meski bekas luka masih ada. Bima akhirnya merasa damai untuk pertama kalinya. Tapi ia tahu perjuangan melawan stigma di Indonesia masih panjang. Tahun berlalu dengan cepat. Bima dan Rama kini tinggal di rumah kecil yang mereka desain sendiri di pinggiran Jakarta, lengkap dengan taman yang ramah tunarungu. Pak Adi sering datang membawa cerita bisnis baru yang lebih inklusi. Perusahaan Adi Group bahkan meluncurkan program CER untuk komunitas disabilitas berkat ide Bima.
Paman Joko akhirnya melunak setelah melihat cucu-cucunya berteman dengan Bima. Tapi yang terpenting, Bima telah tumbuh. Dari pemuda yang selalu menangis sendirian, ia kini menjadi pembicara di acara komunitas, mengajak orang lain berani mengungkapkan diri. Rama tetap di sisinya, cinta mereka semakin kuat lewat setiap isyarat kecil. Suatu hari, di acara keluarga besar yang akhirnya rekonsiliasi, Bima berdiri di depan semua kerabat. Tangannya bergerak lancar, "Terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk menjadi diri sendiri." Air mata bahagia mengalir, tapi kali ini tak ada kesedihan. Pak Adi memeluk anaknya erat, "Ayah bangga." Rama berdiri di samping, tersenyum. Perjalanan panjang mereka, dari tangisan malam hari, pengkhianatan keluarga, pengorbanan cinta, hingga penerimaan, telah mengubah semua orang. Bima akhirnya memahami bahwa kebenaran, meski menyakitkan, adalah kunci kebebasan. Di akhir hari itu, saat matahari terbenam di atas Jakarta, Bima menatap Rama dan ayahnya. Ia tahu hidup masih penuh tantangan, tapi ia tak lagi sendirian. Cinta telah mengajarinya untuk bangkit, untuk bertahan, untuk hidup. Benarkah bahwa mengungkapkan identitas gay selalu menghancurkan keluarga, atau justru memperkuat ikatan cinta sejati? Benar atau salah?